Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Oke, Bu Lala minta maaf ya sebelumnya karena membuat kalian menunggu. Ini juga di luar kendali ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Sakit. Oke, semoga Altaf cepat sembuh ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenal konsep teks laporan hasil observasi dan jenis paragrafnya. Oke, hari ini kita juga akan belajar memahami konsep dasar dulu dari teks LHO, kemudian mengidentifikasi jenis paragraf dalam teks LHO, dan memahami pentingnya bersikap objektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berpikir, ada dua kalimat di sini. Lupa. Ini ada kalimat A dan kalimat B. Coba kalian baca terlebih dahulu. Kemudian, manakah dari kalimat yang merupakan fakta objektif dan mana yang merupakan opini atau perasaan subjektif? Kira-kira yang mana? Kalimat A itu kalimat objektif, kalau kalimat B opini. Kok nggak ini sih suaranya nggak dengar? Yang kompak dong, yang mana? Oke, pinter. Berarti udah paham ya. Nah, kemudian kita akan membentuk kelompok ahli dulu. Sekarang dari sana. Yang kelompok satu angkat tangan. Yang satu tadi angkat tangan. Oke, yang satu tadi itu adalah mendalami hakikat dan konsep dasar teks LHO. Yang kelompok dua angkat tangan. Kelompok dua. Oke, yang kelompok dua adalah membedakan kalimat objektif, fakta, dan subjektif. Yang kelompok tiga kok dikit, mana kelompok tiga? Kelompok tiga adalah menganalisis ciri struktur paragraf deskripsi pada teks LHO. Yang empat angkat tangan. Oke, yang empat adalah menganalisis ciri dan ciri khas paragraf eksposisi pada teks LHO. Oke, nah sekarang yang kelompok satu silahkan duduk di sana. Kita berpindah. Jadi khusus kelompok satu di sana, yang kelompok dua di sini, yang kelompok tiga di sini, yang kelompok empat di sini. Yang deret sana kelompok satu. Ya, kelompok satu. Sana kelompok satu, sini kelompok dua, sini kelompok tiga, sini kelompok empat. Nah, duduk sesuai kelompok semua ya. Oke, berhadapan ya, saling berhadapan. Duduknya saling berhadapan dengan teman-temannya. Oke, saling berhadapan. Berarti yang depan ke sana ya, yang depan hadap sana, yang depan hadap sana. Jadi ini kamu kumpul sana ya, yang ini kamu sini, gitu. Kamu duduk mana? Kamu ikut sini. Ini, yang ini untuk berempat ini, yang ini. Jadi sama-sama baca ya. Ayo membaca tanpa suara ya. Setiap orang harus membaca karena nanti akan dipresentasikan, kemudian diberi tanda poin-poin yang penting yang menjadi kunci pembahasan kelompok kalian, dan saling mendiskusikan bagian materi yang belum dipahami bersama teman sekelompok. Bu Lala kasih waktu 5 menit untuk membaca dan memberi tanda.
Kok cuma dianu sendiri ditaruh tengah dong? Dibaca di ibu, katanya bu. Ya. Ya sih ada kan yang disuruh ini apa? Dibaca di buku ada sih memang beberapa materi yang ada di buku ada yang enggak. Iya. Itu kita nonton. Itu nanti taruh tengah ya biar semuanya baca. Oke, sudah semua membacanya? Tadi katanya sudah. Oke, setelah kalian baca, sekarang kerjakan yang LKPD-nya. LKPD-nya nanti meskipun diberi dua-dua, tetap satu ya jawabannya, satu yang sama. Oke. Itu tujuannya biar kalian semua bisa baca. Jadi kalau satu nanti kan agak repot bacanya, makanya Bu Lala kasih dua. Oke, kerjakan ya tugas dari LKPD-nya itu tadi. 8I, dengarkan ya. Setiap kelompok ahli itu silahkan mengerjakan LKPD yang ada di bawah materinya itu tadi. Nah, kemudian selesaikan analisis kasus dan klasifikasi teks sesuai bidang keahlian kelompok kalian. Dan pastikan seluruh anggota kelompok wajib paham untuk persiapan presentasi nanti. Nah, penugasan ini wajib selesai hari ini juga, jadi tidak ada PR ya. Oke, silakan dikerjakan. Jawabannya harus satu ya, jadi nanti sama antara lembar satu dan lembar yang kedua itu sama. Didiskusikan ya, didiskusikan hasil jawabannya. Oh ya, namanya jangan lupa ditulis, nama, nomor absen jangan lupa ditulis. Nanti nggak perlu nulis panjang-panjang ya, cuman kodenya aja paragraf berapa, kalimat berapa, kan itu udah ditandai. Jadi tinggal P1 K berapa gitu, P2 K berapa. Satu kalimat 3. Oh, aku balik itu aja. Namanya jangan lupa ditulis ya nanti namanya. Sini. Ke belakang. Ya belakang ya bisa. Biarin udah. Dari sampah organik. Satu. Iya organik. Di manakah kalimat eksposisi yang menjelaskan klasifikasi atau pengelompokan jenis sampah organik? Sedikit hasil. Ini. Kita mulai presentasi dari kelompok ahli satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian dan konsep dasar teks LHO atau laporan hasil observasi serta kalimat objektif dan subjektif. Kalian tahu nggak sih teks hasil observasi itu apa? Teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang menyampaikan informasi mengenai sesuatu objek
seperti hewan, tumbuhan, alam, atau fenomena sosial. Berdasarkan hasil pengamatan langsung secara teliti dan bijaksana, tujuan utama teks LHO adalah memberikan informasi yang terpercaya dan teruji kebenarannya kepada pembaca. Teks LHA bukanlah cerita rekan, hasil imajinasi atau perangsakan pengarang. Informasi dalam LHO ditulis apa adanya sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Membedakan kalimat objektif dan subjektif dalam menyusun teks LHO, penulis harus menggunakan kalimat objektif dan menghindari kalimat subjektif. Kalimat objektif yang menyampaikan informasi nyata, terukur, dapat dibuktikan kebenarannya oleh semua orang, serta tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Contohnya seperti kucing memiliki 4 kaki dan 2 telinga. Kedua, kalimat subjektif. Kalimat yang memuat pendapat pribadi, asumsi, perasaan, atau penilaian seseorang yang sifatnya relatif atau berbeda-beda bagi setiap orang. Contohnya, kucing adalah hewan paling lucu dan menggemaskan di dunia. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah paham dari materi kelompok 1? Sudah. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang topiknya adalah menemukan fakta dan data dalam teks LHO atau laporan hasil observasi, ciri-ciri dan perbedaannya. Pengertian fakta dan data dalam teks LHO. Teks LHO disusun dari kumpulan fakta dan data. 1. Fakta, keadaan, peristiwa atau hal nyata yang benar-benar ada dan terjadi di alam nyata. Fakta menjawab pertanyaan apa yang terjadi atau terlihat. Data, kumpulan fakta yang terbentuk angka, hitungan, ukuran, atau rincian spesifik yang diperoleh dari pengukuran langsung. Data menjawab pertanyaan beberapa jumlah atau ukuran. Ciri-ciri fakta dan data. Ciri-ciri fakta. 1. Memiliki bukti yang jelas dan real di lapangan. Yang keras 2. ya. Bersifat pasti dan tidak menggunakan kata-kata yang meragukan seperti mungkin, kira-kira, sepertinya. 3. Dapat disaksikan oleh siapa saja. Ciri data. 1. Dinyatakan dalam bentuk angka atau ukuran pasti, misal meter, gram. Bisa lebih keras lagi. 2. Hasil dari penghitung atau pengukuran alat ukuran secara Keadaan fakta dan data. Fakta merupakan gambaran umum mengenai kenyataan. Contoh, Yang keras pohon ya. kelapa tumbuh subur di wilayah pesisir pantai. Data merupakan rincian kuantitatif angka dari kenyataan tersebut. Contoh, pohon kelapa di pantai ini memiliki tinggi rata-rata 12 meter dan berbuah sebanyak 15 butir per pohon. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah paham ya penjelasan dari kelompok ahli 2 tentang menemukan fakta dan data dalam teks LHO. Sekarang yang kelompok 3, kelompok ahli 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan identifikasi paragraf deskripsi dalam teks LHO, ciri-ciri dan strategi penyusunannya. Pengertian paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi dalam teks LHO adalah jenis paragraf yang menggambarkan bentuk, fisik, ciri-ciri, warna atau suasana dari objek yang diobservasi secara detail.
Tujuan paragraf ini adalah membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mencium langsung objek tersebut. Ciri-ciri paragraf deskripsi. 1. Menggunakan kata-kata yang melibatkan panca indera atau penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan. 2. Menjelaskan sifat fisik atau ciri luar objek. Misal, ukuran, warna, bentuk, tekstur. Bisa lebih keras lagi? Lola nggak dengar. 3. Menggunakan banyak kata sifat, misalnya halus, besar, lonjong, hijau pekat. Untuk memperkuat pemahamanmu, baca kembali buku paket halaman 6. C. Strategi membuat paragraf deskripsi dalam teks LHO. 1. Pilih objek nyata. Amati fisik objek secara cermat menggunakan panca indera. 2. Catatan rincian fisik. Tulis rincian bagian-bagian luar objek, warna, ukuran, atau permukaan. 3. Gunakan kata konkret. Susun kalimat menggunakan kata benda dan kata sifat yang spesifik dan tanpa memasukkan kesan emosional atau subjektif. Contoh paragraf. Daun lidah buaya memiliki permukaan yang licin dan berwarna hijau tua. Pada bagian pinggir daunnya terdapat duri-duri kecil yang lancip dan keras. Jika dibelah di dalam daun terdapat kiar bening yang tebal dan kenyal. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gantian yang kelompok 4, ayo. Kelompok 4 silakan maju. 4 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang apa itu? Identifikasi paragraf eksposisi dalam teks LHO, ciri-ciri, strategi penyusunan, dan perbedaannya dengan paragraf deskripsi. A. Pengertian paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi dalam teks LHO adalah paragraf yang menjelaskan informasi nyata, pengetahuan, konsep, proses, atau manfaat mengenai objek observasi secara logis dan ilmiah. Paragraf ini bertujuan memberi wawasan atau ilmu pengetahuan baru kepada pembaca. B. Ciri-ciri paragraf eksposisi. 1. Mengandung informasi atau wawasan ilmiah atau faktual. 2. Bersifat objektif, tidak memihak dan tidak mempengaruhi perasaan membaca. 3. Sering memuat definisi, klasifikasi, pengelompokan, proses kerja atau manfaat objek. Udah selesai belum yang 7 soal tadi? Ini kan. C. Strategi membuat paragraf eksposisi. 1. Gunakan kalimat definisi atau klasifikasi mulai dengan kata kunci seperti adalah, merupakan, terdiri atas. Ini kan? Iya kan? Iya. Terdiri atas di kelompoknya menjadi Udah selesai. 2. Iki kan Yus? Iya. 2. Sajikan manfaat atau proses. Jelaskan fungsi objek berdasarkan penilaian atau fakta yang ada. Diselesaikan ya. Contoh paragraf, lidah buaya aloe vera merupakan tanaman suku Liliaceae yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Gel pada lidah buaya mengandung zat anti jamur dan antibakteri yang dapat mempercepat penyembuhan luka bakar serta mengobati peradangan kulit. Aspek perbedaan. Paragraf deskripsi. Paragraf eksposisi. Fokus utama menggambarkan rincian fisik atau
panca indera objek. Jelaskan konsep, bahasa, definisi atau manfaat. Kata kunci: tampak, berbentuk warna, bertekstur, berukuran. Adalah merupakan berfungsi untuk bermanfaat. Kesan membaca seolah melihat atau merasakan objek. Cek, membaca bertambah pengetahuan atau paham. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan 8I tadi sudah presentasi semua ya. Tadi kelompok 1 itu mendalami tentang hakikat dan konsep dasar. Sudah paham semua? Oke. Yang kelompok ahli 2 membedakan kalimat objektif dan subjektif. Yang ini sudah paham? Yang materi yang disampaikan kelompok 2 ahli sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Sudah. Oke. Untuk yang kelompok ahli 3 adalah menganalisis ciri dan struktur paragraf deskripsi pada teks LHO. Sudah paham? Sudah. Oke, bentar. Udah yang kelompok yang kelompok 4 tadi menjelaskan tentang analisis ciri khas paragraf eksposisi pada teks LHO. Sudah? Oke. Karena sudah paham semua. Sekarang kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah teks LHO itu disusun berdasarkan fakta dan data. Jadi tidak ada opini, ya ada opini tapi lebih condong ke fakta dan data objektif hasil pengamatan langsung, bukan asumsi pribadi gitu. Kemudian paragraf deskripsi dan eksposisi. Deskripsi ini berarti menggambarkan ciri visi objek melibatkan panca indera. Kemudian yang eksposisi menjelaskan informasi data atau pengetahuan secara jelas dan faktual. Jadi teks LHO ini adalah teks hasil pengamatan. Jadi mengamati kemudian ditulis. Intinya seperti itu. Nah, sekarang adalah refleksi pembelajaran hari ini. Apa hal yang paling berharga dan menarik yang kamu dapatkan hari ini? Ada yang ingin menjawab ini? Apa hal yang paling berharga dan menarik yang kamu dapatkan hari ini? Silakan. Seru, sangat senang sekali. Itu aja. Kenapa? Serunya apa? Di bagian mana? Bisa presentasi. Oh, bisa presentasi. Oh, kemudian ini kalian seneng nggak kalau pakai PPT kayak gini? Ya. Karena ada gambarnya ya, daripada mendengarkan Bulala cuman ceramah. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu saat bekerja sama dan mengemukakan pendapat di kelompok ahli? Gimana tadi waktu diskusi? Ada teman yang membuatmu kesal nggak? Semua bekerja? Ada teman yang tidak bekerja? Oke, kalau disuruh bekerja sama lain kali harus kompak ya. Nanti kalau kerja individu malah lebih berat. Kalau semuanya sudah paham, maka belum. Kalau semuanya sudah paham, maka selesai sudah pelajaran untuk hari ini. Bulala terima kasih sebelumnya dan mohon maaf kalau tadi sempat Bulala suruh cepat-cepat karena tadi jam kita berkurang banyak ya. Ya, maaf ya. Oke, oh ya, Bulala baru ingat, besok tolong membawa entah pulpen atau spidol, pokoknya yang selain warna hitam. Jadi mungkin warna merah atau biru, mau pulpen, spidol, atau mungkin yang punya stabilo di bawah. Oke, dicatat ya di bukunya. Besok bawa pulpen selain warna hitam. Jadi entah warna biru, merah, hijau, terserah. Iya, tiap anak harus bawa ya. Tiap anak harus membawa. Pokoknya yang selain warna hitam. Stabilo gak apa-apa, pulpen, spidol, pokoknya selain warna hitam. Paham semuanya? Udah dicatat? Besok bawa apa?
terakhir ya. Semoga masih tetap semangat. Oke, kalau gitu Bu Lala akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.